Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dari Hukum Tata Negara kelas B. Di video ini, saya bakal ngebahas soal efisiensi anggaran di kampus. Tapi tenang, kita bahasnya santai aja, tapi tetap pakai analisis SWOT dan dibumbui sama prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut AAUPB. Yuk kita mulai. Jadi gini guys, belakangan kan banyak banget nih kampus, terutama kampus negeri, yang lagi ketat banget soal anggaran. Masalahnya, dana dari pemerintah makin dibatasin, jadi kampus harus ngirit sana-sini. Mulai dari AC kelas dimatiin, kegiatan mahasiswa yang dikurangin, sampai proyek bangunan kampus yang ditahan dulu. Dan masih banyak lagi sih dari itu. Buat sebagian orang, ini mungkin kayak langkah realistis biar kampus gak boncos ya. Tapi sebenarnya efisiensi ini bisa ngaruh banget ke kualitas layanan. Nggak cuma buat mahasiswa, tapi juga dosen dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang jadi sorotan. Sebelum lanjut, kita kenalin dulu sama AAUPB. Ini tuh kayak prinsip-prinsip dasar biar pemerintahan jalan dengan baik dan benar. Ada 7 prinsip, tapi yang paling nyambung sama kasus ini menurut gue ada 4. Yang pertama itu akuntabilitas. Artinya, semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Adapun yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan itu artinya informasi harus transparan, enggak ditutup-tutupin. Lalu ada kepentingan umum. Jadi, kebijakan harus mikirin banyak orang, bukan hanya segelintir orang. Dan yang terakhir ada profesionalitas. Diambil berdasarkan keahlian dan data, bukan kira-kira doang. Oke, sekarang masuk ke kegiatan utama, analisis SWOT. Ini tuh buat ngeliat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari efisiensi anggaran di kampus. Mari kita breakdown. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kampus bisa jadi lebih tertib, lebih rapih dalam mengatur anggaran. Mungkin jadi lebih mikir sebelum buang duit. Jadi ada efisiensi beneran. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kualitas pendidikan bisa turun. SDM di kampus semakin terbebani, apalagi kalau dosen kurang tapi mahasiswa bejibun. Lalu ada opportunities atau peluang, artinya bisa kerja sama industri buat cari pendapatan alternatif, atau digitalisasi kampus bisa lebih dikembangin kayak paperless, cashless, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada threats atau disebut ancaman. Minat calon mahasiswa bisa turun karena fasilitas makin terbatas. Lalu juga bisa muncul konflik internal dosen, mahasiswa, staf, semua ngerasa terbebani. Kalau menurut saya, efisiensi itu sah-sah aja, bahkan kadang perlu. Tapi yang penting, semua dilakuin dengan transparan. Jangan sampai tiba-tiba mahasiswa bayar lebih, tapi nggak ngerti kenapa. Atau kegiatan dikurangin, tapi tanpa diskusi. Kalau kampus mau efisiensi, ya harus profesional juga. Libatin semua pihak, dengerin masukan, dan jangan cuma mikirin angka di Excel, tapi lupa sama orang-orang yang terdampak langsung. So, itu tadi bahasan saya tentang efisiensi anggaran di kampus dari sudut pandang SWOT dan AAUPB. Semoga bisa jadi insight baru, apalagi buat kita yang lagi jalanin kuliah tiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa, pintar itu bukan cuma hafal teori, tapi juga peka sama realita. Bye!